Bapak Ibu para jemaah Musholah Al-Murabi Kampung Bojong Renget yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih. Cuman Ustaz Qasim mintanya fikih perbandingan mazhab gitu. Ini kira-kira mama mazhab tahu atau enggak? Tahu gak mazhab apaan? Jadi saya cerita begini. Dulu orang tuh sering bilang orang Indonesia itu ibadahnya make mazhab Syafi'i gitu. Itu kan diomongin di mana-mana. Benar atau enggak? Orang Indonesia mah mazhabnya Syafi'i. Dulu orang ngomong begitu. Karena memang mazhabnya Syafi'i, maka orang Indonesia itu kalau habis subuh dia nggak boleh sentuhan sama bininya. Benar atau enggak? Di laki-laki nih kalau udah wudhu sama bininya kayak musuhan gitu, jauh-jauhan, nggak boleh kena, malas wudhu lagi gitu ya. Orang Indonesia juga dulu perempuannya itu kalau lagi haid nggak boleh masuk masjid. Benar nggak begitu? Dan kita juga semuanya, hampir semua kita sepakat bahwa tai otok, tahu tai otok? Apaan? Kirain, kagak tahu. Jadi tai otok itu najis, benar apa enggak? Enggak najis. Orang kita juga dulu bilang begitu, kalau sholat itu pakai surat Al-Fatihah, bismillahnya dikerasin, benar gak? Dulu begitu, dulu waktu presidennya masih Soeharto dulu. Sekarang ternyata, ini kalau kita keluar ke depan, di sini juga kan begitu. Keluar aja ke depan, itu udah ketemu itu ada masjid, ada musola, yang ustadznya sebelum ke masjid dia cipika-cipiki sama bininya, benar apa enggak? Masuk masjid kagak wudhu lagi. Ada gak yang begitu? Ada. Pas jadi imam di musola, bismillahnya kagak dibaca. Ada gak? Ada. Pernah nemu gak? Kira-kira kalau nemuin gitu kita bilangnya apa tuh? Oh beda aliran tuh orang itu. Alirannya beda tuh. Anak gue jantung ngajiin ke dia dah. Ntar sesat lagi kan gitu. Kan iya, benar apa enggak? Ustaz Qasim kan dulu begitu ceritanya ya, benar? Ustaz Qasim dulu cerita sama Robi, kesian banget kan ya. Nggak usah jauh-jauh kan juga sudah banyak kemudian kita dengar perempuan kalau lagi haid nggak apa-apa masuk masjid. Ada nggak pendapat begitu? Ada. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau sholat subuh pun tidak perlu pakai gunung, ada nggak? Nah, di sini kan begitu ya. Iya, ada begitu. Jadi memang perbedaan itu ada. Yang orang bilang kalau dulu kita mazhab Syafi'i benar, cuma itu dulu. Sekarang ini masalahnya kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya kerabat, kita punya ponakan, kita sekolahin yang jauh-jauh. Ada yang sekolah di Mesir, ada yang sekolah di Saudi, ada yang sekolah di Lebanon, ada yang sekolah di Suriah, ada lagi di mana? Sekolah di mana? Di Salembaran. Salembaran kan ya, pulang nih anak nih, pulang dari Mesir, pulang dari Saudi, pulang dari apa? Atau sekarang sih nggak perlu ke Saudi, nggak perlu ke Mesir. Orang sono pada bikin sekolah di sini banyak apa enggak? Orang Saudi bikin sekolah di Indonesia, di Jakarta, kurikulumnya pakai kurikulum Saudi. Saya sekolah di sekolah Saudi yang di Jakarta. Orang Saudi. Kita Jumatan tuh jam 11 sudah Jumatan. Kira-kira kalau melihat ada orang Jumatan jam 11 bagaimana? Bawain kayu, kalau kita tumpukan enak kan. Aliran sesat nih Jumatan jam 11 belum johor. Jadi orang-orang baru nyari tempat buat Jumatan, kita udah di warteg udah makan siang tuh. Karena orang Saudi emang mazhabnya beda sama kita. Orang Saudi itu mazhabnya Hambali.
Dia bilang kalau Jumatan tuh kagak mesti waktu zuhur. Jumatan itu waktu duha udah boleh. Jadi jam 6 pagi Jumatan boleh tuh. Jadi kapan waktu Ustaz Qasim jajan di Jumatan jam 6 gitu. Ya paling ntar dikeroyok keluarga kan ya. Jadi orang Saudi datang sini investasi bikin sekolah Saudi banyak di Jakarta Haramain. Orang Suriah, orang Turki, Sulaimaniyah, banyak pokoknya datang ke sini bikin sekolah, pakai kurikulum nggak kurikulum kita. Paling kurikulum yang diwajibin cuman apa? PPKN doang sama kita, sama aturan kita. Selainnya pakai aturan dia semua. Makanya lahirlah kemudian alumni yang punya wawasan rada beda sama kebanyakan orang tua kita. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Kita sekolahin anak kita ke Mesir, ke Saudi. Kalaupun kita nggak sekolahin, sekarang udah zamannya internet. Benar nggak? Orang tinggal klik ketemu itu. Ternyata kucing halal dimakan. Pernah nggak dapat begitu? Ternyata kucing halal dimakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan itu pasti ada nyata. Yang kita tidak bisa ubah itu perbedaan. Jadi kita nggak bisa nahan perbedaan datang. Yang kita bisa ubah itu sikap kita menghadapi perbedaan. Paham nggak? Jadi perbedaan yang datang di tengah-tengah kita itu udah bagian daripada sunnatullah. Yang namanya dunia ini kan udah terbuka kan ya. Orang mana pada masuk, orang Solo pada masuk, yang dari Saudi, dari Mesir, lulusan Suriah dan seterusnya. Ada lulusan Afrika Selatan. Saya punya teman lulusan Afrika Selatan sampai sini dia bilang puasa Syawal kagak boleh gitu dia. Puasa sunnah Syawal bukan sunnah tapi makruh katanya. Ya itu konsekuensi dari keterbukaan kita terhadap dunia. Dan ini makin berkembangnya ilmu, makin banyak yang datang akhirnya. Nah perbedaan itu tidak mungkin kita cegah. Karena perbedaan itu fitrah kita memang. Bahkan bukan cuma orang kita yang beda. Malaikat aja bisa beda satu sama yang lain. Pernah dengar nggak ceritanya malaikat ribut? Kan ya? Dulu ceritanya ada orang yang tukang mabuk. Dia tukang mabuk, tukang zina, dosanya banyak. Satu waktu dia mau tobat, kan ya? Ketika dia mau tobat, dia datang. Dia ceritanya tuh dalam sebuah hadis dikatakan dia sudah membunuh 99 orang. Gitu. Itu satu lagi nanggung jadi cepet. Akhirnya dia datang ke rahib. Rahib itu pendeta. Kalau bahasa kita ini ustaz. Datang ke ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ngomong cerita, ustaz, kira-kira kalau saya tobat diterima apa kagak ya? Bahasa kita begitu. Bahasa kita begitu. Kata ustaznya, emang dosanya apa? Saya udah ngebunuh ustaz. Berapa orang? Baru 99 katanya. Baru 99 nih. Waduh. Dosa ente kebanyakan mas itu. Kayaknya Allah juga males ngampuninya tuh. Ini ustaz kan gak tahu diri. Orang udah datang capek-capek minta bantuan mau tobat, dijawab begitu kan kagak enak. Enak banget. Ini ustaznya capek-capek datang sini kagak enakin jawabannya. Nah, daripada pulang kagak bawa apa-apa, mendingan dengepin aja jadi cepet dibunuh berakhir ustaz. Jadi 100 sampai akhirnya nyari-nyari ketemu ustaz yang benar, rahib yang benar. Dikatain sama rahib itu, ente itu bisa tobat, dosa pasti diampuni, cuman syaratnya ente kudu hijrah, kan gitu. Dari tempat ente sekarang ini dosanya banyak, hawa nafsunya manggil terus, pindah. Akhirnya dia pindah atas saran si pendeta tersebut sebagai bentuk tobat dia. Lalu selama perjalanan pindah dari kota satu yang dulu dia tempat banyak dosa ke kota yang lain, akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Nah kan ketika meninggal tuh datang malaikat azab, tapi bareng sama malaikat rahmat kan gitu.
Jadi malaikat azab datang, kata malaikat azab, wah ini emang santapan aneh nih. 99 plus 1 cepet dia bunuh orang. Kan ya? Yang lebih pantas diazab apa diampuni orang kayak gini? Diazab ini. Makanya malaikat azab bersiap-siap datang. Ternyata dikejar sama malaikat rahmah. Katanya, enggak nih, bener dia udah bunuh 100 orang. Cuman kan dia udah mau tobat. Tuh ya, udah di jalan begitu. Akhirnya si malaikat rahmat sama malaikat azab ribut tentang nasib orang ini. Orang ini mau diapain? Mau dimasukin surga, dosanya udah kebanyakan, kan ya? Mau dimasukin neraka, dia udah mau taubat nih. Akhirnya kan ribut ini. Dua, maksud saya perbedaan itu terjadi bukan cuma di kita. Para malaikat pun ribut tentang bagaimana nasib hamba bagi orang-orang memang diminta pertanggungjawabannya itu. Jadi perbedaan itu tidak mungkin tidak, pasti ada. Yang harus tuh kita benahi otak sama hati kita, gimana caranya menerima perbedaan itu. Cara yang paling baik untuk menghadapi perbedaan, ya belajar, gitu. Biar tahu, kan ya. Biar tahu kalau memang selain mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia, ternyata kita udah banyak nih kedatangan guru-guru, ustadz-ustadz, santri yang dulu belajar di mana, yang ternyata ia menyebarkan apa yang dia pahami. Boleh gak kalau orang datang dari luar negeri bawa ilmu dia ngajar di tempat, boleh gak? Boleh kan gitu. Nah, cuman kita kudu makanya kita kudu buka mata. Ternyata perbedaan itu ada. Jadi paham ya. Jadi memang betul orang kita dulunya Syafi'i, tapi berkembangnya zaman membuat dunia ini makin terbuka. Masuklah. Tapi yang namanya perbedaan mesti diketahui, mesti mesti disikapi. Pertama, bagaimana sikapnya? Sikap kita dalam perbedaan yang pertama kata ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perdebatan itu lebih utama. Maksudnya gimana? Kalau sekiranya ada pekerjaan kita yang berbeda dengan kebanyakan orang setempat, gitu. Yang kalau kita kerjain orang kagak ngerti jadi marah-marah, maka secara baiknya, eloknya jangan melakukan perbedaan dulu. Kalaupun mau beda, diam-diam jangan kasih tahu. Paham gak kira-kira? Jadi kira-kira kalau kita rasanya nih apa yang dipegang oleh Ustadz ini, aneh nggak sepakat nih. Aneh milihnya pendapat Ustadz Fulan yang pakai mazhab Fulan. Ya boleh, saya sih nggak ada masalah orang mengambil pendapat mazhab tertentu. Yang penting tanggung jawab. Orang ngambil pendapat tertentu dari mazhab yang berbeda nggak ada masalah, karena memang kita nggak boleh dituntut untuk ngikutin satu orang. Kita dituntut untuk ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Cabangnya banyak, maka kita tinggal ikutin yang mana terserah. Cuman yang penting tanggung jawab. Apa maksud tanggung jawab? Tanggung jawabnya begini. Ini skornya ini banget nih. Iya. Kenceng banget. Yang penting tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Jadi kalau kita ditanya tentang ibadah yang kita kerjain, kita bisa jawabnya. Lu kok sholatnya begitu sih? Iya, gua kan ngaji sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan orang kampung situ, dia pengajiannya tiap malam Sabtu pakai kitab ini. Nah itu tanggung jawab tuh namanya tuh. Kalau sholatnya begitu, iya gua ngaji sama Ustadz Fulan. Tapi kalau kemudian ente ditanya, antum ditanya, mama ditanya, kok ngajinya begitu sih? Kok sholatnya begitu sih? Iya, kemarin aneh dapat broadcast WhatsApp isinya begini. Nah, itu. Broadcast WhatsApp tuh emaknya siapa, bapaknya siapa, belajar di mana, kan nggak tanggung jawab namanya. Kalau kita bilang aneh kan begini belajar sama Ustadz Fulan, kan Ustadz Fulan kita kenal. Bapaknya siapa, emaknya siapa, dulu belajar di mana, ngajinya di mana, sekarang aktif di pesantren, kan ada tanggung jawab tuh. Tapi kalau kita bilang, gue mau sholat begini soalnya gue ngikut broadcast WhatsApp, gitu.
WhatsApp dari mana? Gue dapet dari grup. Tanya sama orang yang ngirim pertama, lu dapet dari mana? Lu tahu, gue juga dapet. Lu dapet dari mana? Dari grup. Lu tanya, lu dapet tahu. Nah, itu kan gak ada tanggung jawab. Nah, jadi itu maksudnya tanggung jawab. Kita mau pakai pendapat mana juga. Karena kalau kita ini kan jatuhnya nih orang awam. Tahu gak orang awam? Orang kagak baca Al-Quran, kagak bisa hadis, benar benar. Ya Al-Quran sekedar Al-Fatihah, Qul ya mah bisa benar. Tapi kalau udah ngertiin, nafsirin, bisa benar kira-kira. Nah, berarti awam tuh. Baca hadis cuma sekedar innamal a'malu binniyat, enggak beres loh. Itu namanya awam. Orang awam tuh mazhabnya siapa? Orang awam tuh mazhabnya gurunya. Mazhabnya orang awam gurunya. Apa yang dikata sama gurunya tuh mazhab aneh gitu. Jadi orang awam mah kagak usah pusingin mazhab Syafi'i apa Hambali, nyantai aja orang awam. Orang awam tinggal ngikutin guru, itu namanya beribadah penuh tanggung jawab gitu. Makanya biar ibadah kita bisa dipertanggungjawabkan, jangan absen ngaji. Guru ngaji. Di sini alhamdulillah udah pengajian kan ya. Gitu. Jadi sampai mana tadi? Intinya tanggung jawab. Nah, kalau tadi kaidah yang pertama, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perdebatan, keluar dari perbedaan itu lebih utama. Jadi artinya kalau dirasa nih kita punya pendapat yang berbeda di tengah masyarakat yang pendapatnya beda sama kita, yang kalau kita kerjain, bakal jadi omongan nih, bakal jadi begini nih. Maka sebaiknya jangan beda di depan orang-orang gitu. Artinya nih kita punya rutin sholat di masjid A misalnya, sholat di masjid A. Di masjid itu udah punya kebiasaan kalau subuh kunutan gitu. Kita bilang, Ustaz, saya sih kalau belajar sama guru kayaknya pendapat yang saya pegang tuh subuh mah kagak ada kunutannya. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Cuman jangan coba-coba jadi imam di situ. Paham maksudnya? Ente jadi imam di situ yang ada orang gebukin. Dan ya, itu maksudnya jangan melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan fitnah gitu. Tapi kan aneh mau jalanin apapun, silahkan ikut, silahkan sholat, jadi makmum aja kalau gitu. Nah makmumnya nggak usah kunut kan nggak apa-apa, tetap sah. Dan ya, atau sekalian aja ente sholat di rumah bareng istri, bareng anak atau tetangga sekitar bikin jemaah lagi. Yang penting jangan sampai bikin gaduh. Ini al-khuruj minal khilaf aula, begitu maksudnya. Jadi perbedaan itu tidak mungkin bisa kita hindari, tapi kita harus mensikapi. Salah satunya apa tadi? Sekiranya akan, apalagi kita tokoh misalnya, kita diikutin banyak orang, kan ya? Kalau nanti kita beda, nanti jemaah masjid jadi pada belok-belok kan akhirnya gitu. Akhirnya jadi kurang persatuan. Tentu di samping itu yang paling bagus orang-orang diajarin. Nah, kadang tuh banyak yang nggak tahu kita udah beda aja, tapi orang belum diajarin. Saya punya teman Ustadz lulusan Madinah, gitu. Lulus dari Madinah, dapat amanah jadi imam masjid lah, rutin begitu ya. Nah karena dia orang kampung, orang jauh, sama pengurus masjid dikasih kontrakan samping masjid. Jadi kan biasa tuh masjid kalau di komplek-komplek tuh sampingnya tuh ada rumah, kadang jadi kantor, kadang jadi sekolah. Nah salah satu ruangan itu jadi tempat tinggalnya Ustadz sama bininya. Kebetulan udah nikah dia, udah nikah. Nah ini teman saya nih Ustadz nih pinter, lulusan Madinah. Cuman karena dia lulus Madinah, beliau ini lebih condong ke mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Nah, karena orang Saudi kebanyakan mazhabnya Hambali. Dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, megang perempuan itu kudu kagak batal. Walaupun bukan istri nggak apa-apa. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu bilang kalau nyentuh perempuan itu nggak batal. Yang batal tuh kalau megang sambil nafsu, nah gitu. Pas megang nggak berdeket, nah itu tuh batal.
Iya, ada setrumannya begitu. Nah, Ustadz ini bilang begitu, dia tahu dalilnya, Al-Quran dia hafal, hadisnya tahu dia dalilnya bahwa gini. Kan pernah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad itu sebelum berangkat sholat, qabbala ba'du azwaji, kan Nabi Muhammad itu sebelum sholat mencium istri-istrinya, kan ya? Nah, maka dia ngamalin tuh hadis itu tuh. Jadi sebelum sholat dia keluar depan pintu, dia izin sama bininya. Nah, papa sholat dulu ya. Dia cium tangan, dia cipika-cipiki. Nah, orang kan yang mau ke masjid kan ngeliat. Iya, orang mau ke masjid kan ngeliat tuh. Dia bilang, Ustaz, romantis banget. Mau ke masjid dia mau pergi jihad. Makanya cipika-cipiki. Cuman orang situ nggak belajar, belum tahu. Kalau di situ yang dia tahu kalau megang perempuan, nyentuh perempuan batal, istri juga batal, kan ya? Orang situ taunya begitu, Ustadz udah kadung cipika-cipiki. Akhirnya dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, orang yang tadi ngeliat di cipika-cipiki kan udah duluan di masjid tuh. Dia lihat Ustadz masuk masjid langsung sholat qobliyah, kagak wudu lagi. Nah, orang kan jadi ngeliatin. Wah, Ustaz beda aliran sama kita nih. Gitu. Gue lihat tadi cipika-cipiki dia depan rumah sama bininya langsung sholat. Kan wudunya batal itu. Wudunya batal. Wudu ogah sholat ini udah nggak mau lagi dah sholat ini kan gitu. Beda aliran. Anak lu ngaji lu keluarin anak lu tersesat lu kan. Akhirnya diomongin begitu dia. Kira-kira Ustaznya salah apa enggak? Jemaahnya ngomong gitu salah apa enggak? Kira-kira yang salah siapa? Hah? Yang salah itu Juliari Batubara, itu udah korupsi bansos. Ya, kagak ada yang salah. Ustadznya benar, dia ngamalin apa yang dia yakin ini pendapat benar ya? Si jemaah ngomong begitu benar apa enggak? Benar. Cipika-cipiki batalin wudu enggak? Batal wudunya. Emang ilmunya sebatas itu doang gitu. Ilmu tuh orang sampai itu doang. Pokoknya wudu kagak boleh megang perempuan. Itu doang ilmunya. Dia ngelihat ada orang habis wudu cipika-cipiki, ya batal, ya benar itu orang. Maka yang kudu diberesin apa? Yang kudu diberesin itu sikap keduanya. Ustadz iya pinter, kudu benahin sikapnya, jangan cipika-cipiki depan orang jadi omongan. Si jemaah kudu tahu kalau dia tuh bego gitu. Paham nggak? Kita nih kadang-kadang kagak sadar kalau kita bego, bener. Baru belajar semalam dong, udah bilang mau salah tulisan gitu. Dia kudunya nyadar, jangan-jangan ada ilmu yang belum kita pelajari, kan gitu mestinya. Ketika ngeliat ada yang beda kan begitu, jangan-jangan ada ilmu yang belum kita pelajari. Ntar gue tanya dah Ustaz gue, jangan-jangan dia paham, kan itu mestinya begitu orang kita kan begitu. Jadi dua-duanya kagak ada yang sama, makanya jadi benar sikap. Nah, akhirnya jadi fitnah tuh. Si Ustaz diomongin, jemaahnya jadi bubar kan. Itu cerita itu kayak gitu banyak tuh. Soalnya saya punya teman, ada yang kuliahnya di Mesir, ada yang kuliahnya di Saudi, ada yang bareng saya di kuliah Saudi di Jakarta. Itu kan kita hambai tulen waktu di kampus. Keluar kampus jadi syafi'i lagi kita. Jadi kayak gitu tuh. Nah, makanya itu namanya al-khuruju minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan itu lebih utama. Kalau sekiranya perbedaan itu akan untuk agar tidak menjadi keributan, agar tidak menjadi kegaduhan, maka ajarin orang-orang gitu. Ajarin, kasih tahu orang yang berilmunya, Ustaz, mohon maafnya, saya di sini nih sama teman-teman kalau sholat bismillahnya kagak dikasih gitu. Ya emang belajar begitu dari Ustaz saya gitu, kira-kira boleh apa enggak? Nggak apa-apa sih, kan gitu. Kalau ngomongnya cakep mah kan enak. Ustaznya orang berilmu juga paham. Jadi insya Allah perbedaan itu tidak ada masalah selama disikapi dengan baik. Itu contoh lagi.
bahwa memang sebaiknya kita menghindari perbedaan kalau belum tepat waktunya. Jadi al-khuruj min al-hijab aula. Dulu ada namanya Imam Malik. Imam Malik itu ulama Madinah. Beliau ketika hidup di zaman Abu Ja'far al-Mansur. Tahu gak Abu Ja'far al-Mansur, ibu-ibu? Tahu gak? Nggak tahu, saya juga nggak kenal siapa. Ceritanya begitu. Abu Ja'far al-Mansur itu salah satu khalifah Bani Abbasiyah awal-awal. Jadi awal-awal masa Bani Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur menjabat sebagai khalifah. Dulu itu pusat pemerintahan ada di kota Baghdad. Jadi seantero jazirah itu Baghdad, Irak, Iran, Suriah, Palestina, Saudi, Mesir itu semuanya satu penguasa, satu khilafah. Makanya disebut dulu imperium. Tahu gak? Namanya dulu bukan kerajaan tapi imperium, the emperor. Tahu gak imperium? Sunda Empire, itu rajanya namanya empire. Jadi imperium itu kerajaan, di situ terbit matahari, di situ juga tenggelam matahari. Jadi kita di sini udah gelap nih, di seberang sono yang matahari udah nongol itu masih kerajaan dia, itu namanya imperium. Nah itu kerajaan dulu Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah itu sepanjang jazirah itu. Orang Baghdad itu udah make pendapat Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah di Baghdad, di Madinah ada Imam Malik. Abu Ja'far al-Mansur, dia kalau berangkat haji ngerasa kok gue beda sendiri ya gitu. Dia orang Baghdad kan soalnya. Pas ke Madinah, ke Mekah, kok gue kayak beda sholat beda sendiri. Dibilangin sama ajudannya, Pak, ini orang Mekah orang Madinah nih udah kadung make pendapatnya Imam Malik. Jadi Imam Malik emang udah tersebar di sini, maka orang-orang sini make begini sholatnya, begini puasanya. Bapak kan lama di Baghdad, kecil di Baghdad. Di Baghdad kita make madrasahnya Imam Abi Hanifah, jadi rada beda. Nah, Imam Abu Ja'far al-Mansur tuh pengen semuanya sama rata begitu. Pengen semuanya sama rata. Akhirnya dia bikin surat keputusan. Ingin menyatukan seluruh model gaya ibadahnya orang-orang imperium Abbasiyah waktu itu. Lalu dia pikir, cuman kan kita harus punya buku pedoman kan ya, biar semuanya sama. Nah di antara ulama yang ada, yang udah nulis kitab tuh cuman Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itulah kemudian diminta oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk jadi buku negara, buku peribadatan Abbasiyah. Datang tuh Abu Ja'far al-Mansur ke Imam Malik, dia bilang, Imam, kita ini menghadapi perbedaan yang cukup tajam di antara orang Baghdad dengan orang Mekah Madinah, orang Hijaz. Kira-kira gimana kalau kita satukan dan kita satuin pakai kitab antum nih namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu dulu isinya riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau ada orang ditawarin gitu sama presiden, bagusnya diterima apa ditolak? Saya punya buku nih, ini saya nulis buku tuh, judulnya Bijak dalam Berbeda. Tiba-tiba Jokowi datang, nawarin, Ustaz, buku antum tuh jadi pelajaran sekolah. Kira-kira yang bagus saya terima atau saya tolak? Terima, karena pasti bakal dapat duit banyak. Udahnya duit banyak, terkenal apa enggak? Terkenal. Imam Malik juga begitu. Kalau dia terima, dia bakal dapat duit banyak itu dari bahasanya kalau sekarang royalti kan ya. Tapi musibahnya orang-orang jadi terpaksa memakai mazhab Imam Malik yang dia nggak kenal Imam Malik itu siapa. Kalau orang Madinah sih nggak apa-apa, orang Mekah biar, cuman orang Baghdad kan akhirnya kesiksa aduh. Kan ya. Jadi kita nggak pernah biasa begini, toto disuruh pakai mazhab Imam Malik, akhirnya jadi zalim. Gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya Imam Malik tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk jadi diikuti oleh semua orang. Padahal dia punya momen itu.
dia punya momen di mana pendapat dia dipakai oleh seluruh orang satu negeri, tapi dia bilang enggak, jangan paksain. Ini mah riwayat saya buat orang Madinah, udah terbiasa di Madinah. Kalau nanti ke bawah ke Baghdad, di Baghdad kan udah ada ulama A, udah ada ulama B. Nanti kalau suruh paksain pakai muwatta, akhirnya jadi apa bahasa kita, jadi kagok ibadahnya. Udah biarin orang Baghdad pakai mazhab Imam Abi Hanifah, orang Hijaz pakai mazhab Imam Malik. Kira-kira cakep apa enggak begitu? Cakep. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Tapi kan nanti Ustaz dia salah. Dalam masalah cabang, masalah furu'iyah, kalau bahasa kerennya furu'iyah, kalau bahasa orang kampungnya cabang, masalah cabang. Itu berbeda tuh bukan kemaksiatan. Gitu. Jadi ada yang namanya kemaksiatan yang disepakati, ada kemaksiatan yang tidak disepakati. Gitu. Kemaksiatan yang tidak disepakati itu maksudnya kemaksiatan yang kata ulama haram, tapi kata ulama B nggak haram. Contoh paling sederhana, rokok lah gitu. Berani gak kita bilang rokok haram? Nggak boleh kita bilang rokok haram gitu. Karena rokok hukumnya diperdebatkan. Ada ulama yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Selama itu diperdebatkan oleh ulama, dan ini bukan akidah bukan. Ini masalah halal haram. Jadi dalam masalah fikih beda-beda mah biasa. Yang nggak boleh beda tuh masalah akidah, tentang keesaan Allah, Nabi Muhammad Rasul terakhir tuh akidah. Jadi kita tidak boleh yakin ada Nabi setelah Muhammad. Jadi kapan waktu kalau ada orang ngaku Nabi begitu, kita wajib tidak percaya, kan ya? Di Bodong sini pernah ada gak orang ngaku Nabi? Kali itu. Kalau wali banyak ya. Di rumah saya wali ada 5. Wali murid, wali santri, wali kelas ada. Itu akidah. Tapi kalau masalah fikih mah nyantai-nyantai aja gitu. Kalau masalah fikih mah tidak boleh ada pengingkaran satu sama yang lain. Jadi itu contoh yang pertama Imam Malik. Contoh lagi nih. Contoh yang lebih dekat sama kita. Dulu ada Imam Abdurrahman As-Sudais, orang Saudi. Tahu gak Abdurrahman As-Sudais? Tadi kori kita tuh sudah. Jadi Imam Abdurrahman As-Sudais itu imam besar Masjidil Haram. Kalau imam besar Masjidil Haram itu pasti Hambali. Itu pasti orang Hambali. Karena orang Saudi itu fikihnya Hambali dari kecil. Diajar kayak kita nih, diajarin di kelas-kelas sekolah itu pakai Syafi'i. Orang Saudi juga sama. Jadi dari kecil Hambali. Nah, orang Hambali itu tidak mengeraskan bismillah ketika baca surat Al-Fatihah. Bismillahnya dibaca, cuman gak dikerasin. Sudais juga begitu. Pernah gak dengar Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi bismillahnya dikerasin pas surat Al-Fatihah? Enggak kan, langsung Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Imam Abdurrahman As-Sudais dulu pernah datang ke Indonesia. Sering ya datangnya, cuman yang terakhir saya tahu dia datang tahun 2014. Itu Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin. Udah Jokowi itu presidennya tuh. Jadi Menteri Agamanya Lukman Hakim. Karena ada imam besar Masjid Istiqlal waktu itu, almarhum guru kami Prof. Ali Mustafa Yaqub. Beliau jadi imam besar Istiqlal. Karena ada tamu kan begitu, ya ada tamu, maka kita hormatin tamu, maka Imam Abdurrahman As-Sudais mimpin sholat Jumat di Masjid Istiqlal 2014 kalau nggak salah itu tanggal berapa ya? 20 November apa gitu saya lupa tuh. Iya, Imam Abdurrahman As-Sudais datang kunjungan berapa hari Jumat jadi imam di Masjid Istiqlal. Orang Indonesia kan udah Syafi'i, apalagi tingkat nasional kita emang mazhabnya Syafi'i itu. Dosen-dosen yang tingkat nasional itu pegangnya Syafi'i itu. Di Istiqlal juga sama. Bismillahnya dikerasin, kalau habis sholat dia pakai doa, sholat subuhnya kunutan, di Istiqlal begitu. Nah, Imam Abdurrahman As-Sudais kan nggak begitu. Dia orang Hambali. Gitu. Tapi ketika Imam Abdurrahman As-Sudais jadi imam begitu ya. Justru Imam Abdurrahman As-Sudais itu malah mengeraskan bismillahnya ketika baca surat Al-Fatihah. Dia tahu itu masjid orang Syafi'i.
di belakangnya tuh pentolan-pentolan orang Syafi'i semua kan gitu, ibaratnya gitu. Ini gua ntar kalau nggak baca Bismillah gua gak dikasih tiket pulang kan berapa kan? Kata Abdurrahman As-Sudas. Ini akhirnya Abdurrahman As-Sudas justru mengeraskan bacaan Bismillah. Nah, itu maksudnya dia ngerti bagaimana bersikap dalam perbedaan. Betul saya Hambali, tapi saya sekarang lagi di tanahnya orang Syafi'i, gitu. Maka kita harus paham. Iya betul saya orang Syafi'i, tapi sekarang lagi di tempat tuan rumah Hambali. Benar saya sih orang yang modelannya kunutan, cuman saya lagi di musola yang udah dari dulu musola ini kagak kunutan. Nah, maka jangan bikin reseh, kan begitu. Saya sih emang kunutan, saya nggak kunutan, tapi saya tahu nih di sini kunutan. Udah gak usah macam-macam. Gitu baru kira-kira. Jadi perbedaan itu ada banyak di mana-mana. Nah kalau kita sih alhamdulillah bedanya ini masih dikit-dikit. Ya maksudnya masih urusan sholat, urusan wudhu gitu. Kalau kita kan di kampus nih kita ketemu teman urusannya udah bukan itu lagi. Urusannya macam-macam. Urusan anjing boleh dimakan, kan gitu. Ada loh pendapat mazhab yang mengatakan anjing boleh dimakan. Ada itu. Jangan diamalin, jangan. Ini kan model ini masih banyak anjing nih kan ya. Nah, udah nggak ada masyarakat enggak lah. Iya. Jadi pendapatnya banyak, maka kita rawat ke ke persatuan kita walaupun berbeda tapi tetap pakai itu banyakin lagi belajar. Makanya saya juga ibu-ibu nih, mohon maaf nih ya, ibu-ibu kalau ngaji ya, isunya jangan sholawatan doang. Kan ibu-ibu gitu tuh, kalau ngaji, nunggu ibu-ibu sholawatan. Kan itu, sholawatannya gimana sih kalau ibu-ibu? Terus sholawatan, udah nunggu, udah datang semua, nunggu ustazahnya sholawatan lagi gitu. Ustaznya udah datang, ayo kita mulai pengajian kita sholawatan lagi gitu. Udah mau ngomong, toto pengurus musola datang. Bu Haji, udah asar saya mau ajan ya, udah asar. Udah dia berubah, sholawatan lagi. Isinya kagak ada tuh pengajian, kagak ada. Orang sini mah nggak begitu, ibu di sini mah nggak begitu ya. Mak saya orang di sana, begitu. Makanya kalau ngaji isi dengan ilmu materi, jangan kebanyakan hohihi. Gitu. Ini orang sini romanya doyan banget hohi, bener gak? Doyan? Ya boleh hohi silahkan, cuman isinya materi jangan sampai kita ketinggalan sama orang-orang mana. Orang-orang soalnya udah ngomongin zakat, orang kan gitu model kita tuh. Buka pengajian bab air belum beres, atau libur puasa. Kan iya, nunggu lebaran. Kata ustazahnya, ntar dah nunggu lebaran haji kan gitu. Habis lebaran haji baru buka. Pas buka bab apa? Bab air lagi. Pantes becek mulu. Air mulu dibahas. Puasa kagak pernah dibahas. Zakat, ngomongin zakat gak pernah dibahas. Makanya orang kita nggak ada upaya pemberdayaan keuangan itu tidak ada. Orangnya rajin sholat di musola, rajin sholat di masjid, tapi makan duit renten. Kenapa coba? Karena masjidnya tidak memberdayakan orang-orangnya. Keuangannya nggak dikenal, nggak ngaji kan begitu. Makanya kita harus tingkatkan. Ya kita cuma punya ilmu, kita kita sedekah buat masyarakat pakai ilmu kan begitu. Jadi kitanya juga harus belajar. Jadi sikap kita terhadap perbedaan bahwa tidak boleh membuat perbedaan itu menjadi runcing. Makanya saya nih teman-teman yang dirahmati Allah, kalau tahu yang kenal saya dulu rajin banget nulis soal dulu yang lagi ini Wahabi, Salafi. Sekarang tenar lagi. Dulu saya udah nulis soal gituan. Tulisan saya tuh bukan untuk menyerang orang-orang teman-teman Salafi, bukan, tapi untuk membuat tameng buat teman-teman ini kan. Saya teman-teman orang NU, banyak orang NU yang kagak pada belajar kan banyak nih. Saya bikin tulisan ya lu ngerjain ini ada deleter gue yang nyari gitu. Ini tulisannya. Jadi saya buat tulisan tuh buat mereka, biar mereka tuh tahu bahwa yang mereka kerjain tuh kagak salah kan gitu. Akhirnya makin kesini tulisan saya tuh makin liar.
Orang-orang pakai itu buat hantem sesama salafi. Nah, saya nggak suka tuh. Saya sebenarnya kagak ridho tulisan saya dipakai buat nyerang orang Wahabi. Enggak. Karena tujuan saya nulis itu bukan buat Wahabi. Tujuan saya nulis itu buat teman-teman saya. Saya kan asli orang sini. Saya asli orang Tegalalur. Orang Tegalalur sini kan sama model kayak gini. Sama model kayak gini. Yang apa namanya habis lulus SMA kagak mikir kuliah, mikirnya kerja di pabrik. Kan ya? Jadi mohon maaf ini mohon. Kan ya, makanya urusan agama dibakar sedikit panas. Dibakar sedikit panas, kenapa? Ilmunya gak punya. Makanya saya punya ilmu. Alhamdulillah diberi sama Allah, saya kasih nih. Udah nyantai aja. Ibadah kita yang selama ini begini nyantai. Kita punya dasarnya, ada ulamanya, ada kitabnya. Saya kasih dulu tuh. Cuman emang internet tidak bisa kita bendung. Tulisan saya banyak diambil, video saya juga ada beberapa diambil, tujuannya untuk menyerang teman-teman salafi. Padahal saya nggak pernah punya tujuan itu. Saya nggak mau akhirnya sesama kita jadi ribut. Masalah celana cingkrang apa kaki cingkrang doang ribut. Iya, orang mau pakai celana di atas mata kaki dulu, kenapa sih, biarin aja kan ya. Boleh nggak orang pakai celana di atas mata kaki? Kalau di bawah mata kaki boleh, yang kagak boleh kan kagak pakai celana. Kan iya. Orang diributin pakai celana di atas mata kaki itu artis di TV buka-bukaan sampai sepaha kagak ada yang ngomel tuh. Orang ribut-ribut aja tuh. Gitu. Kemarin ada yang viral namanya Kang Cep ya, Kang Cep yang dikatain wali di Sukabumi gitu. Soalnya dia kagak pakai baju. Pernah lihat kemarin di YouTube videonya tuh. Jadi dia pakai kain kayak model kain jojon tuh ini apa namanya, pusarnya auratnya ketutup, cuman badannya kagak. Dia tampil ke depan luar, katanya wali katanya. Yang bilang PA juga gitu, yang bilang wali PA juga sih. Nggak, maksudnya masa kayak gitu jadi berita nasional. Tiap hari kita lihat perempuan nyanyi buka dada tuh. Tiap hari kita lihat orang kagak ada yang ngomel. Kenapa tiba Mang Cep yang begitu doang makanya diomongin kan gitu? Ini ribut gitu jadi kagak produktif nih. Kunut kagak kunut diiniin, apa cingkrang gak cingkrang, apalagi diributin. Maulid kagak maulid, kan kagak produktif. Mang maulid ya silahkan, kagak maulid juga kagak napa-napa. Yang wajib itu kan cinta Nabi, ya cinta Nabi yang wajib. Yang kagak wajib, ya jangan diributin. Orang cinta Nabinya mau bikin maulid ya silahkan. Dia cinta Nabi mau belajar sirah ya silahkan. Dia cinta Nabinya justru nggak saya nggak maulidan, saya cuma sholawatan di rumah, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang kagak boleh itu kan menyelisih sunnah Nabi, itu kan kagak boleh. Mengingkari sunnah Nabi, hina orang jenggotan, orang pakai celak mata dibilang kayak bencong, itu kan sunnah Nabi. Tadi ya. Kita ini ngelihat artis yang kita idolain dikritik orang gitu marah. Gak usah artis pemain bola tuh Persija, kita omongin pemainnya, fansnya tuh marah, Jackmania. Kan ya, kenapa? Kita cinta. Kalau kita cinta Nabi, marah gak ada orang ngomongin Nabi. Itu kan gitu nih. Ini anak muda kita lagi gitu. Jadi kagak usah ributin cingkrang kagak cingkrang, kurut apa kagak kurut. Kita tuh kurang cinta sama Nabi. Artis BTS dihina, masya Allah pasukannya banyak banget yang ngomel. Tapi Nabi Muhammad diomongin pada diem-diem aja, cuma gitu. Itu PR kita tuh. Jadi perbedaan ini mau tahlilan kagak tahlilannya silahkan. Yang mau tahlil ya wayo, nggak tahlilan juga silahkan. Mau bacain Al-Quran mayat di kuburannya silahkan. Mau nggak baca Al-Quran juga nggak apa-apa. Malah saya punya buku judulnya Antara Kita Jenazah dan Kuburan. Di dalamnya saya tulisin dalil bagi teman-teman saya yang masih punya kebiasaan baca Quran di kuburan. Dia tanya, Ustaz, kita nih baca Quran di kuburan benar apa kagak? Saya bilang benar. Mana Ustaz? Saya tulisin itu jadi buku. Itu buat mereka, bukan buat akhirnya nyerang orang-orang, bukan gitu. Cuma nyantai-nyantai aja. Orang mau baca Quran di kuburannya enggak. Cuman saya ada heran juga yang baca Quran di kuburan tuh. Dia pakai kelambu. Kan ya? Saya heran tuh pakai kelambu. Dia sama setan gak takut, sama nyamuk takut dia. Dia pakai kelambu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
kita mesti, nah ini saya tulis nih, bijak dalam berbeda. Ini masih dikit nih, masih banyak yang perlu dilengkapin. Tapi nggak apa-apa, ntar di fotokopi dikasih biar dibaca. Bahwa kita ini betul mazhab Syafi'i tapi kemudian banyak informasi masuk, apalagi internet begitu, maka itu kita harus bijak. Dan yang penting bertanggung jawab. Tadi saya bilang bertanggung jawab. Apa yang kita dapat dari internet, apa yang kita dapat dari WhatsApp teman-teman harus dikonfirmasi. Lu dapat dari mana nih? Gitu. Dari Ustadz Fulan. Benar kalau Ustadz Fulan? Iya, Ustadz Fulan aneh ngaji sama Ustadz. Nah, itu kan ada tanggung jawabnya. Tapi kalau pesan-pesan yang berseliweran gitu, tanpa jelas siapa sumbernya, maka jangan diamalkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita tuh beribadah ala basirah. Ala basirah itu mesti ada pembuktian dasarnya gitu. Nah, pembuktian dasar kalau bagi ulama-ulama yang bisa Al-Quran, bisa hadis, ya dia pakai ayat, pakai hadis. Tapi kalau kita yang kagak ngerti Al-Quran, hadis juga kagak tahu, cukup apa kata guru kita, itu jadi dalil kita. Jadi orang awam itu dalilnya omongan gurunya gitu. Jadi kata Ustadz Fulan begini, nah itu jadi dalil tuh. Itu jadi dalil bagi orang awam. Orang awam tuh omongan gurunya itu jadi dalil. Tapi kalau orang-orang udah pintar, udah ulama, nah itu dalilnya itu Al-Quran sama hadis Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Sampai sini cukup. Ada lagi nggak? Antum ada yang mau ditanyain biar jadi materi tambahan? Kira-kira apa? Atau bagi teman-teman nih, ibu-ibu yang mau nanya silahkan, bapak-bapak yang mau nanya silahkan. Sebelum akhirnya saya mau berangkat nih, mau ke bandara nih, mau langsung terbang ke Malaysia, mau nyuratin di Filipina. Siapa lagi yang ada yang mau nanya nggak? Siapa? Ya, tuh. Namanya siapa? Bolehkah sholat dengan cara, misalnya kita sholat dengan cara beda mazhab, misalnya Al-Fatihah pakai Hambali, tasawufnya pakai Syafi'i. Apanya pakai sapi? Tasawuf. Ya, tahiyatnya. Jadi dia Fatihahnya pakai Hambali, Bismillahnya kagak dikerasin. Tapi tahiyatnya pakai Syafi'i. Syafi'i itu tibang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beres assalamualaikum. Boleh gak kayak gitu? Pertama, tadi ya saya bilang ya, bahwa kita nih orang awam nih harus beribadah dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya harus ada guru yang kita jadikan sumber. Entah itu guru kita, entah itu lewat teman kita yang teman kita ngaji sama gurunya, entah itu lewat orang tua kita dari orang tuanya, orang tua ngaji. Nah, itu tuh tanggung jawabnya begitu. Itu yang pertama. Kalau mau ngamalin harus ada tanggung jawab. Yang kedua, kita saya ustadz punya ustadz yang beda-beda. Katanya ustadz ini, ternyata setelah diketahui ustadz ini Hambali, soalnya dia lulusan sono Madinah. Ustadz sini Syafi'i ini, lulusan sini lulusan Salembaran. Gimana Ustadz? Nah, perbedaan mazhab itu apa? Mengamalkan satu ibadah dengan mazhab yang beda-beda itu boleh selama keduanya tidak saling tabrakan. Artinya pendapat satu dengan pendapat yang lain itu tidak saling menggugurkan. Kalau yang tadi dicontohin itu kalau boleh. Kenapa nggak boleh? Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu dikerasin sunnah, iya nggak ada masalah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tasyahud itu nggak boleh cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad doang. Hambal itu wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu Hambali harus baca sholawat Ibrahimiyah. Artinya orang yang kayak model tadi itu bismillahnya nggak dikerasin tapi tahiyatnya Syafi'i, dia menurut Hambali berantakan sholatnya. Kenapa berantakan? Karena tahiyatnya kagak baca sesuai apa jalur kita gitu. Tapi kalau Syafi'i sih, maka dalam mengambil dua mazhab itu, dua pendapat berbeda itu, jangan yang saling tumpang tindih. Untuk tidak tumpang tindih, maka jadikan satu guru sebagai rujukan satu masalah, beres. Jadi jangan satu sholat make 5 ustaz gitu, jangan ribet gitu. Udah, iya jangan disatuin biar nggak tabrakan begitu. Kayak yang sering terjadi nih, dengan segala hormat ya, kayak yang sering terjadi soal masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau Syafi'i kan harus pakai makanan pokok, beras, yang kalau dikonversi jadi 2,5 kg atau 3 liter. Sedangkan yang bilang zakat fitrah boleh pakai duit itu cuma Hanafi doang. Dan Hanafi, takaran Hanafi itu kalau dikonversi itu jatuhnya 5 liter, bukan 3 liter. Artinya orang yang zakat fitrah pakai duit ukuran 3 liter, menurut Syafi'i sah apa enggak? Enggak sah, karena dia pakai duit, harusnya pakai beras. Menurut Hanafi sah apa enggak? Enggak sah, karena takarannya kurang. Nah, tabrakan akhirnya. Maka kalau mau pakai beras, beras sekalian. Kalau pakai duit, duit sekalian yang gede. Begitu maksud saya. Itu kalau mau bayar zakat langsung ke orang miskinnya. Tapi kalau zakat lewat amil, dia pesen, Ustaz, ini duit aneh jadiin beras. Nah, itu nggak ada masalah tuh. Dan duitnya dikonversi jadi beras sama itu, sama si pengurus. Jadi intinya selama dua mazhab itu tidak saling menggugurkan dalam satu masalah, begitu, itu tidak ada masalah. Itu yang kita sebut dengan istilah talfik mazmum. Talfik itu campur aduk mazhab, mazmum itu tercela. Campur aduk yang tercela tuh gitu. Yang akhirnya dari sini nggak sah, ya dari sini nggak sah. Salah satu bentuk talfik yang tercela juga adalah melahirkan pendapat ketiga. Jadi ada pendapat satu, ada pendapat dua. Ya udah tinggal ikutin sama yang satu apa yang dua. Jangan bikin pendapat baru, pendapat ketiga. Itu nggak boleh. Kayak nikah, mahar itu kewajiban dalam mazhab Syafi'i. Kewajiban. Mahar itu dalam mazhab Syafi'i bukan kewajiban, sunnah. Orang nikah nggak pakai mahar nggak apa-apa. Orang Hanafi itu mahar wajib, tapi wali kagak apa-apa, nggak ada. Jadi kalau Syafi'i itu nikah walinya harus ada, mahar nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau Hanafi nikahnya wali nggak apa-apa, nggak ada, cuman maharnya kudu ada. Gitu. Nah orang pengen enaknya dibikin pendapat ketiga, nikah sah nggak pakai wali, nggak pakai mahar. Wah, gitu. Itu kan namanya melahirkan pendapat, itu yang nggak boleh. Itu dia yang saya bilang dari awal, ibadah ini kudu ada tanggung jawab. Tanggung jawab satu aja kita punya guru, itu tanggung jawab kita, beres urusan. Jangan kita cuma nyari di internet, akhirnya pendapat A, B, C kumpulin, akhirnya kita bikin pendapat baru. Banyak gak anak-anak kayak gitu tuh, anak muda tuh. Ambil internet A, B, C dikumpulin, semua akhirnya dia bikin pendapat baru, kan gitu. Ntar ujung-ujungnya jadi dia ngaku nabi baru ntar. Jadi itu maksud saya bahwa karena kita memang tidak diwajibkan mengikuti salah satu orang tertentu, kita diwajibkan ngikutin Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cuman kan kita gak paham Al-Quran. Satu-satunya jalan yang kita bisa ambil bagaimana memahami Al-Quran ya pakai guru. Maka ketika ada dua pendapat yang beda, jangan dipakai dalam satu masalah yang keduanya itu saling kontradiksi. Paham gak kira-kira? Tadi yang nanya siapa namanya? Gita. Oh Ita. Mau nanya lagi? Satu lagi dapat gelas. Ya, saya tanggung nih. Dalam sudut pandang dalam mazhab Syafi'i, orang yang berwudu
Jadi kalau hasil mencuri wudunya tidak sah karena air itu tidak. Gini, karena memang ada pendapat yang melegalkan wudu mencuri dari hasil mencuri. Jadi kalau air wudunya hasil nyuri, hasil ngombe kan ya, kalau sih ini ngombe, bener nggak ngomongin ngombe? Airnya hasil ngombe, wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena air itu adalah syarat wudu. Tapi kalau beda cerita, wajannya yang ngombe. Wajannya ngombe, airnya air dia. Dia punya air nih, mau hidup bingung. Ada gayung orang dipakai, diambil aja. Nah, gayungnya tuh gayung ngombe. Nah itu sah. Kenapa? Boleh sah wudunya sah. Kenapa wudunya sah? Karena syarat wudunya tidak ada yang ilegal. Airnya kan air dia, cuman nyidupnya itu yang haram, ngambil gayung. Itu persis kayak orang sholat pakai kain nyolong. Sholatnya sah apa enggak? Sah, sholatnya nutup aurat, cuman nyolong, kainnya nyolong lah. Oke, udah lagi tadi di sini nih. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Diskon dari Rawarenas. Saya mau tanya Pak, kalau sholat Jumat biasanya itu ayat pertama Sabiis, ayat kedua Ahatakan. Apakah itu ayat wajib? Punya selalu ayat itu yang dipakai Pak? Ya, itu aja. Jadi memang sunnahnya, kebiasaan Nabi begitu. Jadi bukan kewajiban, tapi sunnahnya kalau sholat Jumat dan sholat hari raya juga ayat rakaat pertama itu Sabbihis, rakaat kedua Hal Ataka. Kalau enggak baca itu boleh apa enggak? Boleh, cuman kurang afdol. Afdolnya, bagusnya imam kalau Jumatan baca Sabbihis atau Hal Ataka di rakaat kedua, itu bagus. Tapi kalau enggak begitu ya, itu bukan ayat-ayat wajib. Yang wajib itu Al-Fatihahnya. Gitu. Kalau nggak baca Fatihah, wah itu yang kagak sah soalnya gitu. Oke, ada lagi? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Anaknya mana, suruh pulang tuh? Silakan. Kita itu wajib nggak sih bermadzhab? Ya. Terus yang kedua, bagaimana kita mengedukasi orang yang tidak bermadzhab seperti layaknya Ya. kan salafi kuliah tuh, dia yang selalu menggunakan dalil orang muslim, Ya. itu acuan dia. Nah, bagaimana kita mengedukasi agar dia tuh bisa menerima perbedaan lah. Ya. Itu aja. Jadi bermadzhab apakah wajib atau tidak? Jadi gini ya, salah satu yang sering diomongin sama teman-teman salafi itu kan karena para sahabat tidak bermadzhab, kan gitu. Para sahabat tidak bermadzhab. Jadi kita harus pahami dulu bahwa mazhab itu adalah kumpulan fatwa yang itu adalah hasil ijtihad imam madhabnya. Kumpulan fatwa yang dihasilkan dari ijtihad imam dengan metode yang dia ciptakan sendiri. Kenapa imam bisa menciptakan metode? Ada sebahagian orang memang yang dibukakan oleh Allah otaknya sehingga dia punya kecerdasan itu. Dan secara suka tidak suka atau sadar atau tidak sadar, kita tuh sudah otomatis cinta 4 imam madhab setelah 4 khulafaur rasyidin. Benar gak? Benar gak? Secara orang muslim perumahannya jadi secara sadar tidak sadar kita tuh sudah dibuat cinta oleh Allah kepada 4 imam madhab setelah 4 khulafaur rasyidin, karena 4 orang itulah yang membuka kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu kenapa ada madhab? Karena Al-Quran itu cukup tinggi
Al-Quran itu tinggi memahaminya, sulit menggapainya, termasuk hadis Nabi. Karena sulit untuk memahami, sulit menggapainya, kita butuh alat. Persis kayak kita kalau mau benerin antena gitu. Kita punya rumah, TV-nya rada semut, berenuk gitu ya. Berenyak. Kenapa masalahnya? Karena antenanya salah ngadep gitu. Ya kan, antenanya ngadepnya salah. Di sini kalau antena ngadep timur atau barat gitu. Berarti kalau nyari kiblat tinggal lihat antena aja gitu. Antena ngadep mana kita ngikut sunan. Jadi untuk benerin antena kan tinggi tuh. Tapi kita kudu benerin antena, karena kalau nggak dibenerin, bini kita marah, dia mau nonton itu, Ikatan Cinta. Siapa? Al sama Andin. Andin kawin lama-lama kagak bunting-bunting tuh. Udah bunting ya? Udah. Ya saya mah ngeliat buat ngasih tahu orang. Saya nonton nih, saya kan ustad dan ngasih tahu orang saya mah. Bukan ngikutin, bukan. Iya dah, terserah bagaimana tuh. Jadi kita butuh alat untuk bisa nyampe antena kita. Apa alat yang bisa menyampaikan kita ke antena? Namanya tangga. Maka tangga itu adalah kewajiban baru yang lahir dari kewajiban benerin antena. Al-Quran itu ketinggian buat kita, tapi kita wajib ngikutin Al-Quran. Kita wajib ngikutin hadis Nabi. Cuman tuh tinggi banget. Kita Al-Quran gak tahu, bahasa Arab gak ngerti. Taunya bahasa Arab cuma anak anta, di akhir doang kan begitu. Bismillah, alhamdulillah doang terus. Gak ngerti. Maka Al-Quran itu ketinggian. Kita butuh tangga untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran udah dibikinin tangganya sama siapa? Itu 4 mazhab itu tangga-tangga kita untuk mencapai ke Al-Quran. Maka itu mengikuti mazhab adalah kewajiban yang lahir daripada kewajiban kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada satu masalah dalam Al-Quran kecuali sudah selesai dibahas oleh ulama 4 mazhab. Paham nggak? Jadi nggak perlu lagi nyari dalil baru. Nih sholat nih. Sholat tuh kira-kira ada perubahan apa enggak? Enggak ada, dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Maka nggak perlu nyari dalil apa wajib apa, nggak perlu nyari dalil gitu. Itu udah beres, tinggal ngikutin doang. Jadi mengikuti mazhab itu kewajiban yang lahir dari kewajiban kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Nah, akan tetapi memang mazhab, mengikuti satu mazhab itu agak sulit bagi sebagian orang awam. Maka orang awam itu direndahkan kewajibannya oleh ulama menjadi cukup mengikuti fatwa gurunya. Yang gurunya itu bertanggung jawab atas ibadah muridnya dengan apa? Bahwa dia itu tidak pakai pendapat baru. Nah, itu penting tuh. Maka itu pentingnya jadi guru. Sekaligus penting juga buat kita nyari guru. Jadi jangan sampai kita dapat guru yang romannya kagak demen sama Imam Syafi'i begitu, kagak demen sama Imam Malik. Maka nyari guru. Nah, guru bertanggung jawab. Jadi bermazhab itu kewajiban yang lahir daripada kewajiban. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu sulit. Coba nih saya kasih tes nih. Saya tes kira-kira bisa agak nih memahami hadis Nabi. Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah apa wajib? Laki-laki sunnah apa wajib tahiyatul masjid? Sunnah apa wajib? Sunnah kan? Ya kan, dikerjain berpahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Pernah nggak dengar hadis tahiyatul masjid? Nabi Muhammad bilangnya begini, ngomong tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, kata Nabi Muhammad. Nggak boleh duduk. Orang masuk masjid nggak boleh duduk, Ustaz. Nggak boleh. Rebahan boleh kali. Nggak, rebahan lagi. Duduk aja kita boleh, kalau rebahan. Kata Nabi Muhammad, kalau masuk masjid jangan duduk. Terus ngapain kalau nggak boleh duduk ya Rasul? Falyarka' raka'ataini. Dia mesti sholat 2 rakaat.
ada larangan duduk, lalu larangannya dikasih ganti oleh Nabi Muhammad pakai apa? Pakai sholat 2 rakaat. Kira-kira kalau pakai hadis ini sholat tahiyatul masjid yang benar sunnah apa wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Berarti kita salah selama ini dong. Nah, lo bingung kan? Tuh rasain tuh pakai hadis sendiri itu. Kan ya, gak ada buruknya. Jadi Nabi Muhammad gak ngasih kita pilihan. Satu-satunya pilihan yang dikasih oleh Nabi cuma sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat ketika masuk masjid itu hukumnya bukan sunnah, wajib itu jadinya. Nah, cuman kan ulama pinter kan ya. Ulama setiap menghukumi satu masalah yang ada di mejanya itu bukan 1-2 hadis, tapi banyak hadis dikumpulin, ayat dikumpulin. Ternyata ada hadis yang Nabi Muhammad pernah ditanya sama orang Arabi, orang Arab Baduy, orang Arab yang baru masuk Islam. Ya Rasul, katanya kalau udah Islam wajib sholat. Saya baru masuk Islam ini, kira-kira kewajiban sholat sehari berapa kali? Kata Nabi Muhammad, sholat 5 waktu sehari semalam. Ditegesin lagi tuh sama orang Arab, 5 doang ya Rasul, 5 doang. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Afa alayya wairuha? Nggak ada lagi kewajiban. Artinya Nabi Muhammad bilang sholat yang wajib cuma 5. Ini orang Arabi kan akhirnya pulang. Dan jangan sangka kalau dulu zaman Nabi orang tiap hari ketemu Nabi. Enggak, ketemu Nabi itu jarang-jarang. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan, bahkan ada yang cuma lebaran sekali doang ketemu Nabi. Jadi ketemu Nabi, orang Arabi udah pasti ketemu Nabi jarang-jarang. Karena namanya juga Arabi. Arabi itu orang dusun. Nih ibarat orang Arabi di sini, nabinya di Cibubur, jauh kan, ketemunya jarang-jarang itu, malah juga gak ada mobil kan, itu jarang-jarang itu ketemu Nabi. Akhirnya orang ini pulang dengan pemahaman sholat yang wajib cuman 5. Kalau seandainya tahiyatul masjid itu wajib, berarti kan ada kewajiban yang Nabi Muhammad kagak ajarin. Berarti nih orang pulang, dia nggak tahu kalau tahiyatul masjid itu wajib. Kalau dia nggak tahu tahiyatul masjid itu wajib, akhirnya setiap masuk masjid dia nggak sholat. Dosa nggak? Dosa. Lalu dosanya siapa yang tanggung jawab? Nabi. Karena Nabi ngebiarin orang kagak tahu. Padahal dia punya waktu untuk ngasih tahu. Tapi Nabi Muhammad biarin. Apa bagus nggak kalau kita bilang berarti Nabi Muhammad adalah sumber dosanya orang Arabi? Bagus nggak kita bilang gitu? Nggak bagus, nggak boleh masa Nabi Muhammad dosa. Itu berarti kita harus turunin. Oh berarti emang yang wajib cuma 5 doang. Perintah-perintah wajib di sholat-sholat lain tuh kita turunin levelnya jadi sunnah, nggak kewajiban. Itu namanya istinbat begitu. Contoh lagi, kata Nabi Muhammad, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ini hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Kata Nabi Muhammad, jangan minum dalam keadaan berdiri. Tapi ulama kita bilang minum berdiri haram apa makruh? Haram apa makruh? Makruh. Kalau makruh boleh gak? Boleh. Tapi Nabi Muhammad kan bilang gak boleh. Gitu. Nah, lu mau ngikut Nabi atau ngikut Ustaz? Ternyata ada hadis lain yang nyebutin bahwa Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ibnu Abbas, saqaitu ma'a zamzam li Rasulillah fasyaribahu qa'ima. Saya pernah tuangin air zam-zam buat Nabi, lalu Nabi minum dalam keadaan berdiri. Tuh, Nabi Muhammad ngelarang minum, tapi Nabi Muhammad berdiri. Oh, berarti Nabi Muhammad dosa dong. Bagus gak ngomong kayak gitu Nabi Muhammad dosa? Enggak. Berarti pemahaman kita yang dilempengin. Oh, berarti minum berdiri itu bukan haram. Itu hukumnya makruh. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin mengerjakan yang haram, tapi Nabi mungkin mengerjakan yang makruh untuk nunjukin ke orang-orang ini hukumnya boleh. Cuman jangan sering-sering. Kalau makruh kan boleh, jangan sering-sering. Ya, kayak di mana tuh kondangan yang gak ada bangkunya kan ada tuh, di gedung-gedung biasanya tuh. Iya, orang kawinan. Saya bingung tuh orang kawinan di gedung, nyewa gedung mahal mampu, tapi nyewa bangku udah bisa aja. Bingung kan itu. Kita udah biasa orang kampung ya kondangan ya makan kan ya. Habis nyendok kita nyari tempat duduk mana? Yang ada di samping pengantin. Ya, coba duduk pengantin sampingnya.
Itu salah sendiri loh, bikin hajatan kagak pakai bangku kan. Jadi kebutuhan kita kepada mazhab itu sama sebagaimana kita butuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita dengan katakanlah ada orang, enggak Ustaz, kita kan Al-Quran udah bisa kita pahami, kita punya terjemah, kita punya tafsir. Kalau seandainya Al-Quran bisa dipahami hanya karena bisa diartikan saja, tentu orang Arab jadi ulama semua. Tapi orang Arab jadi ulama semua apa enggak? Enggak. Ada yang tukang dagang, tukang cabul juga ada orang Arab. Banyak kan dia. Kalau seandainya hanya dengan mengatakan kita bisa paham karena kita sudah punya informasi, kita terbuka, kita bisa masuk sumbernya, yaitu tidak memahami, itu hanya ngulang aja, ngulang masalah. Dan kalaupun dia mengatakan kita pakai hadis Bukhari, berarti sejatinya dia sedang bermadhab ke Imam Al-Bukhari gitu. Jadi orang yang mengatakan kita tidak mengikuti mazhab itu sebenarnya tidak bisa diaminkan, karena tidak ada yang tidak bermazhab sekarang. Kalaupun dia pakai Al-Quran, saya pakai Al-Quran yang sudah ada terjemah, ya berarti dia mazhabnya mazhab Departemen Agama, kan ya, Qurannya terjemah gitu. Jadi tidak mungkin. Nah, maka kira-kiranya kalau emang sudah tahu kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali pakai ulama-ulama tersebut, mana yang lebih bagus kita ikutin? Ulama mazhab yang emang udah satu dunia terima, apa ulama fulan bin fulan yang cuma sendirian doang? Kira-kira mana yang lebih enak kita ikutin? Kan ya. Jadi setiap mazhab itu diverifikasi fatwanya oleh ulama setelahnya, terus. Jadi kita mengamalkan pendapat mazhab itu adalah mengamalkan pendapat yang sudah diverifikasi oleh seluruh ulama, bahkan ratusan ulama, bahkan ribuan ulama di zaman tiap masing. Ya tentu kan tidak terpaku hanya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya punya guru dari Suriah. Sampai sekarang saya masih ngaji online tiap malam Rebo tuh. Namanya Syekh Za'tari. Beliau tuh mufti kepala Dewan Fatwa Suriah. Saya waktu itu nanya soal Jumatan. Karena kan kalau di Syafi'i Jumatan itu kudu orang kampung situ, kan syaratnya gitu. 40 orang kudu orang kampung situ, orang yang lahir di situ. Sedangkan di kota-kota kayak Jakarta ini, itu orang yang ke GMF itu kan bukan orang yang situ semua tuh. Kan ya, orang situ cuma Ustaz Qasim doang. Yang lainnya orang pada mana tahu itu. Kira-kira saya nanya, kan menurut Syafi'i itu kagak sah. Dia bilang gitu, menurut Syafi'i itu kan nggak sah karena 40 orang bukan orang situ semua, orang jauh-jauh. Terus dia bilang, kenapa antum masih peduli Syafi'i sedangkan ada syiar Allah yang akhirnya terbengkalai? Nah, dia bilang gitu. Coba lihat kalau kita paten pakai mazhab Syafi'i untuk Jumatan, berapa banyak orang akhirnya kagak Jumatan? Karena dengan alasan saya bukan mustautin, akhirnya syiar Allah di hari Jumat hilang. Gara-gara ente ceklak banget pakai Syafi'i gitu. Nah, maksudnya dalam kondisi tertentu pun selama kita punya dasar rujukan bisa dipertanggungjawabkan, keluar dari mazhab Syafi'i juga nggak apa. Yang penting pendapatnya ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, maksudnya gitu. Ya kalau emang udah kandung Syafi'i ya Syafi'i, di sini Hambali gitu maksud saya. Tidak harus dengan Syafi'i, tapi memang bagusnya yang sudah ada banyak. Cuman kalaupun tidak dengan Syafi'i, ada yang Hambali dalam satu masalah. Jujur ya, kalau Jumatan di Jakarta sih hampir semuanya nggak sesuai dengan Syafi'i. Saya ini sering jadi khatib Jumat di kantor-kantor, sampai ke GMF di mana-mana. Emang orang situ semua kan gak ada itu. Itu kalau pakai paten Syafi'i kagak ada yang Jumatan, karena paten Syafi'i itu satu kampung satu Jumatan. Ini Bojong Renget ini harus satu Jumatan. Kalau ada 2 Jumatan, Jumatan yang kedua kagak sah. Kan begitu Syafi'i. Jadi harus ngumpul. Tapi coba kita bayangin, kalau satu kampung ngumpul semua di satu masjid, itu kan akhirnya orang jadi masuk-masuk rumah orang. Mending masuk akhirnya masuk jalanan, akhirnya jalan tertutup kan gitu. Kenapa ditutup? Ada Jumatan. Tiap minggu ditutup. Belum ada orang sakit, orang tua musafir, akhirnya ketutup gara-gara itu maksud. Jadi dalam satu kondisi pun
kita tidak mesti kemudian saklek banget dengan satu mazhab. Seperti apa yang kita amalkan di Masjidil Haram ketika tawaf. Itu ketika tawaf itu kan itu dulu ya sebelum corona kan gitu. Kita kan pengennya Syafi'i. Jadi kalau megang perempuan batal. Coba praktekin di situ lagi tawaf. Kira-kira bisa apa enggak? Kita sih udah begini-begini ya begitu. Cuman ada aja yang megang kan itu susah. Makanya itu fungsi atau rahmatnya perbedaan mazhab. Menjadi rahmat dalam kondisi ini kita nggak mungkin pakai pendapat ini, tapi pakai pendapat itu kita mungkin. Kita amalin tuh agar syariat Islam tetap ada, tidak hilang. Yang penting pendapat itu bukan bikinan sendiri. Itu pendapat itu ada rujukan dan tanggung jawabnya begitu. Dan yang penting tidak menyelisih ijma. Saya dengan teman-teman salaf itu hampir nggak ada masalah. Yang saya punya masalah itu masalah ijma'nya. Ada masalah ijma' yang itu kan ijma' udah disepakati seluruh jagat, diselisih. Nah itu jadi masalah. Kayak kodok sholat itu ijma' itu. Banyak lah ada masalah. Kalau masalah yang furu-furu sih nggak ada masalah. Tapi masalah ijma' itu, nah itu yang jadi concern saya begitu. Oke? Cukup, ada lagi? Sudah nih, udah jam 9 nih. Saya nggak jadi terbang ini. Maaf. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan cukup. Jadi kalau mau ini tinggal difotokopi. Mau difotokopi silahkan seberapa aja. Silahkan difotokopi dibagikan supaya mudah-mudahan jadi rahmat dan pembuka ilmu bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau paham insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Kalaupun tadi disampaikan kagak paham, insya Allah jadi ibadah. Ini duduknya kita di sini kan nama kita udah disebutin satu-satu sama Allah depan malaikat. Dibanggain kita nih. Ibu namanya siapa tadi ketawa? Itu nama ibu disebutin sama Allah depan para malaikat. Tuh lihat, hamba-hambaku Fulanah binti Fulan ngaji malam minggu. Tuh disebutin. Malaikat dengar, oh kita banggakan Fulanah binti Fulan. Malam minggu besok ngaji lagi, disebut lagi Fulanah binti Fulan ngaji. Oh malaikat makin kenal kan begitu. Ini mana siapa tiap malam ngaji nih begitu. Gara-gara tiap malam ngaji disebutin mulu namanya sama Allah depan para malaikat, itu malaikat jadi kenal tuh orang. Gara-gara kenal, ntar kita di akhirat udah banyak kenalan dan nyantai dah. Gitu. Persis kayak kita di sini kan, kalau banyak yang kenal kan tiap pengkolan ada yang negor kan ya. Jadi mampir ji kan gitu. Antar di sana juga sama gitu. Jadi mampir sini ini pintu sebelah sini kosong nih. Nah. Udah banyak yang kenal soalnya. Jadi ikut majelis taklim kagak ada ruginya. Paham bagus dapat ilmu manfaat, nggak paham dapat ibadah. Tidur aja dapat pahala yang sama. Iya. Makanya saya kalau diundang mana-mana, saya ada jemaah yang tidur, saya biarin gitu. Saya mah nggak ada urusan sama yang tidur. Urusan saya mah ngurus gitu. Ya. Jadi kalau diajak ngaji sama Ustaz Qasim sama siapa ngaji ikut gitu. Paham nggak paham insya Allah jadi ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC gimana? Alhamdulillah, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Berkasi semoga bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan. Amin. Dan acara